Shalom, Majelis Jemaat PAU Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini, kita menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah. Pelayan firman minggu ini adalah Pendeta Tentrem Ming Tias Mesah. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga tahun ini untuk mengenang dan menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka, baiklah kita memulai ibadah kita ini dengan menghayati firman Tuhan ini. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Mari jemaat kita menyanyi Kidung Keesaan 20 ayat 1 dan 2. Marilah kebaktian kita mulai dengan pengakuan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, menyertai untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghayati makna penderitaan Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 217 bait 1 dan 2.
Jemaat sekalian, kita akan masuk ke pernyataan hidup baru menurut Titus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang sudah menghayati anugerah pengampunan Tuhan yang terwujud dalam penderitaan Kristus, hendaknya menyatakan pujian dan syukurnya, tidak hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tapi juga dengan perbuatan dalam kasih dan kebenaran. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, penuhilah kami dengan roh-Mu, agar kami mengerti tentang sabda-Mu, dan roh kami dituntun untuk menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, dan menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan pada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali di situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh, dan apa yang akan kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sukacita kiranya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita yang sulit ini dengan tetap berpengharapan. Minggu ini tema kita adalah Allah menyediakan kehidupan yang lebih baik.
Saya yakin bahwa kita semua menginginkan hidup yang lebih baik. Kita rindu untuk hidup lebih baik. Katakanlah sebagai orang tua kita ingin anak kita memiliki masa depan yang lebih baik. Kita saat ini biasa-biasa saja. Kita ingin 10 tahun ke depan kita boleh ada di dalam sukacita dan terpenuhi apa yang kita rindukan. Itu sah-sah saja, wajar. Bahkan Allah pun juga menghendaki kita untuk mendapat sesuatu berkat yang lebih. Bukankah Dia menyediakan? Sayangnya atau yang menjadi masalah adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik ini, kita ada di dalam jalan yang salah. Kita ingin sesuatu yang lebih baik, kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, tetapi kadang kita terjebak merugikan diri sendiri. Kita ingin instan, kita ingin seperti orang-orang lain, dan kemudian kita melupakan Tuhan dalam perjalanan kita. Seperti halnya bangsa Israel. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, Allah sudah menjanjikan yang terbaik yang Allah akan sediakan untuk mereka. Namun sayangnya ketika mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, mereka tergoda untuk seperti bangsa lain. Kemudian para pemimpin-pemimpin mereka ada dalam ketidakadilan. Mereka melakukan pemerasan, mereka tidak takut lagi akan Tuhan. Meskipun mereka beribadah kepada Tuhan, meskipun mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menduakan Tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel, sehingga Allah membuang mereka ke Babel. 70 tahun mereka ada di pembuangan. Mereka hilang dalam harapan. Mereka terpuruk. Allah mengingatkan mereka untuk mereka kembali kepadanya. Nah, bacaan kita ini situasinya adalah situasi ketika mereka hendak kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ada tawaran yang Allah sediakan. Ayo, hai semua orang yang haus, mari minum. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, mari terimalah gandum tanpa bayaran. Mengapa engkau bersusah-susah membelanjakan? Artinya Allah ini sudah menyediakan. Kenapa mereka bersusah-susah untuk mencari kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Ini keadaannya. Memang dalam situasi tertentu terkadang kita sulit untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan. Kita ingin seperti orang yang lain. Bangsa Israel demikian. Kita seolah-olah membayangkan Allah tidak lagi peduli pada kita. Seolah-olah Allah membiarkan kita. Sehingga kita memilih jalan kita sendiri. Kita lupa bahwa Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita. Allah menjamin kita. Karena itu saya senang ada satu lagu ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak sekali hal dalam perjalanan hidup kita ini. Sebagai orang benar kita sudah berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi seolah-olah kok berliku-liku. Seolah-olah kita ini kok susah terus. Sedangkan orang lain ada di dalam situasi yang ya bisa dikatakan mereka itu kok enak banget ya orang-orang fasik itu. Seolah-olah demikian. Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa sebenarnya Dia peduli pada keadaan kita dan Allah terus berkarya. Dia tidak pernah berhenti berkarya.
Bahkan dalam bacaan ini diingatkan bagaimana orang-orang Israel, carilah Tuhan. Sendingkan telinga, dia menyendingkan, dia mendengar keluh kesah. Sebagai orang percaya kita diharapkan memiliki pemahaman dan juga kepercayaan yang sungguh bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu indah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini yang penuh ketidakpastian, sejatinya Allah peduli. Banyak yang tidak kita memahami, tetapi kita boleh percaya satu hal, bahwa Allah peduli. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan khawatir di tengah-tengah berbagai persoalan di dunia ini. Hanya diperlukan oleh kita mendengar suara Tuhan. Tuhan memakai kita dalam pergumulan-pergumulan hidup pribadi maupun dalam persekutuan. Yang mungkin kita ada di dalam kesulitan kita, mungkin kita dipandang rendah oleh orang lain. Itu adalah bagian dari hidup. Bagian untuk kita bersama-sama terus diuji dan dimurnikan. Dengan kita terus berada bersama dengan Tuhan, kita sejatinya sedang mengikuti proses yang Allah kerjakan. Nah, bangsa Israel dikuatkan oleh penulis Yesaya ini untuk mereka terus bersama di dalam proses hidupnya. Dan justru disitulah kesempatan untuk bangsa Israel menunjukkan sebagai umat pilihan Tuhan. Umat yang menerima keselamatan secara cuma-cuma, yang tidak lagi perlu untuk melakukan sebuah ritual-ritual seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, Yesus menyampaikan perumpamaan. Perumpamaan, jadi pasal 13 ayatnya yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara ini ada di tengah-tengah kebun anggur. Dia tidak berbuah, tidak menghasilkan. Sejatinya gampang saja kalau tidak menghasilkan dipotong dan selesai jadi kayu bakar. Tetapi pekerja kebun anggur itu minta waktu kepada sang Tuhan. Beri aku waktu untuk merawat lagi. Tanaman ini mengemburkan tanahnya, memupuknya. Siapa tahu dia akan berbuah. Mungkin tahun depan akan berbuah. Kalau tidak, tebanglah dia. Saat ini di Minggu Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa kita sejatinya adalah pohon ara yang diharapkan untuk berbuah di tengah-tengah dunia ini. Diharapkan kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Bukankah kita adalah orang-orang atau umat yang menerima janji kehidupan? Kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu diharapkan Allah menghendaki kita berada di dalam pertobatan, menyadari bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dalam pandemi ini bukan Allah diam dan juga bukan Allah menghukum, tetapi Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan bahwa sejatinya memang kita ini rapuh. Tapi bukankah pandemi sudah akan berakhir? Namun bukan berarti kita menjadi kuat. Justru di tengah-tengah pandemi yang akan berakhir jadi endemi, pasti akan ada tantangan yang baru. Karena memang di dunia demikian keadaannya. Ya. Harga-harga barang mulai naik. Krisis ekologi menjadi sentral. Kita ditantang
dari satu pergumulan ke pergumulan lain, dari satu salib ke salib yang lain. Beban penderitaan terus ada di tengah-tengah hidup kita. Namun percayalah bahwa Allah menyediakan kehidupan yang lebih baik. Di tengah-tengah pergumulan itu, Allah menghendaki untuk kita berbuah. Bagaimana kita menunjukkan? Banyak orang ingin menjadi kaya dengan instan. Crazy rich. Wah, semua jadi YouTuber. Kita tertantang untuk itu. Banyak orang kemudian memberi kesaksian, sekarang sudah begini. Pertanyaannya, di mana buahnya? Di mana buahnya? Kita umat yang percaya, dalam keadaan kita masing-masing, mari kita menunjukkan buah dengan secara konsisten. Menyatakan kasih Tuhan, hidup dalam kesederhanaan, hidup di dalam kepedulian, hidup di dalam tenggang rasa. Karena Allah di dalam Kristus Yesus juga hadir, bukan menunjukkan kuasanya yang wow, tetapi dia menunjukkan kuasanya yang berbelas kasih. Masa-masa Prapaskah ini, mari kita siapkan hati kita untuk berbuah dalam kehidupan yang lebih baik. Bukan menonjolkan siapa saya, tetapi membuahkan kasih. Ini kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan akan menolong kita bergumul di tengah-tengah hidup ini. Banyak yang tidak bisa kita fahami, tetapi percayalah Tuhan memakai kita untuk terus peduli di tengah-tengah hidup yang sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri dan kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Entah sudah berapa banyak surat lamaran yang aku kirimkan by email. Dan setiap hari ngecek email atau WA, tetapi sampai hari ini belum ada yang dipanggil. Tabunganku sudah mulai menipis. Hingga akhirnya ada seorang kawan menawarkan membuka usaha bersama. Setelah membicarakannya dengan istriku, akhirnya kami memutuskan untuk menyetujui usaha bersama kawan tersebut dengan memberikan sejumlah modal. Awal mulanya usaha itu berjalan dengan lancar. Aku yang bertindak sebagai marketing berusaha segiat-giatnya mencari pelanggan. Begitu pula dengan kawanku sebagai pemasoknya, memastikan bahwa barangnya selalu tersedia untuk pelanggan. Namun sebulan setelah itu, aku sulit mengontak temanku. Barang yang dipesan pelangganku tidak diantar. Kontak yang kuhubungi tidak aktif. Sampai akhirnya ku datangi rumahnya. Dan ternyata sudah pindah bersama istrinya. Tetangga pun tidak tahu kemana pindahnya. Habislah sudah apa yang kumiliki.
Apalagi ini Tuhan? Apa kurang cukup cobaan buat hidupku? Apalagi yang Kau mau Tuhan? Sekarang aku sudah habis-habisan. Tabunganku cuma cukup hidup untuk 2 bulan. Udah habis buat modal usaha. Dan sekarang uangnya dibawa kabur. Gak bisa apa Tuhan bantu minimal ketemu orangnya. Dan modalku bisa balik. Aku gak minta muluk-muluk. Modalku balik saja sudah cukup. Sehingga aku bisa memulainya lagi. Bisa kan Tuhan? Ayolah Tuhan. Apakah Kau tidak memperhitungkan kerajinanku sebelum menikah warawiri di kemanitiaan acara-acara gereja? Tuhan, tolonglah. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, karena Engkau terus peduli kepada kami. Ketika kami salah berjalan dalam hidup ini, memilih jalan kami sendiri, dan kami tidak lagi menghasilkan buah seturut dengan kehendak-Mu. Engkau tetap peduli pada kami. Engkau menawarkan keselamatan dan pembaharuan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk terus memperbaharui hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa di dalam berbagai pergumulan seringkali kami ragu-ragu melangkah seturut kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaharui hidup kami terus-menerus dan kami dapat memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan. Saat ini kami berdoa ya Allah untuk gereja-Mu, di mana Tuhan memanggil kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami mampu menampakkan kasih Tuhan di dalam panggilan kami sebagai gereja. Di tengah krisis alam, krisis ekologi yang ada, biarlah kami boleh hadir untuk turut ambil bagian dalam pembaharuan ciptaan. Di tengah-tengah kami ada di dalam peperangan di dunia ini, di mana kedamaian terusik. Tolonglah kami Bapa, agar sebagai gereja-Mu kami terus menyuarakan perdamaian itu. Kiranya Tuhan menolong bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertikai. Kiranya kasih-Mu ada pada mereka semua, dan kami boleh ada di dalam penataan yang baru di dalam komunikasi dan hubungan bangsa-bangsa yang sedang bertikai ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Ketika Tuhan menghadirkan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami memohon kiranya kami menyadari bahwa kami berada di bangsa Indonesia yang penuh keanekaragaman. Biarlah kami mampu hadir dalam perbedaan dan pemimpin kami dapat berdiri tegak sebagai pemersatu bangsa. Kami yakin Bapa bahwa bangsa ini Tuhan panggil dengan keanekaragaman untuk menyatakan betapa besar kuasa-Mu. Biarlah kami menyadarinya. Kami berdoa untuk upaya bangsa kami mengatasi pandemi. Kiranya proses untuk kami mengarah kepada endemi boleh dapat berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang bersedia divaksin dan kami boleh ada di dalam kebiasaan yang baru, dalam disiplin-disiplin hidup yang baru. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi.
Karena saat ini kesulitan-kesulitan juga menjadi bagian dan tantangan bagi bangsa kami. Tolonglah Presiden dan para menteri ketika menanggulangi masalah-masalah perekonomian bangsa kami. Upaya pemindahan ibu kota negara kami, Tuhan juga menolong. Sehingga ada pemerataan pembangunan, sehingga ada perhatian bagi wilayah-wilayah yang lain. Kuasa dan hikmat Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Bersyukur kami boleh ada di dalam persiapan-persiapan Paskah. Berkatilah panitia Paskah yang sedang mengerjakan persiapan-persiapannya, sehingga pada saat kami merayakan Paskah, kami boleh menghayati kasih Tuhan di dalam penderitaan dan kemenangan Kristus Yesus. Kami berdoa bersama dengan panitia pemilihan majelis jemaat. Kiranya Tuhan menolong panitia dan kami semua warga jemaat untuk ambil bagian di dalam proses pemilihan. Kami bersedia untuk ambil bagian dalam seluruh proses yang ada, bahkan memberi diri ketika kami pun mendapat kepercayaan dari jemaat. Hikmat Tuhan menuntun kami semua. Kami berdoa ya Allah untuk pelayanan yang dikerjakan dalam TK Rut. Tuhan memberkati guru dan para murid yang ada di TK Rut, di sekretariat. Berilah kami semua kesehatan dan kekuatan. Demikian juga para majelis serta keluarga-keluarganya, agar kami boleh bersama-sama bersinergi di dalam pelayanan di Po Kelapa Gading ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama dengan jemaat kami yang bertemu dengan hari ulang tahunnya di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Roy Yuda Poluan, Bapak Effendi, Bapak Martino Silaen, Ibu Herlina Lapian Setiawan, Ibu Teli Newton Manongko, Saudara Rai Darmanto Manurung, Ibu Rumiana Sibarani Nainggolan, Ibu Helena Nina Tamarindang, Anak Kinas Nala Kalesaran, Bapak Robert Brohet. Sempurnakan sukacita mereka di usia yang baru dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Mendukung juga mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tilik mereka satu persatu ya Tuhan. Dalam lawatan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan pada mereka. Terlebih bagi mereka yang telah lama sakit, Pak Theo, Ibu Teni dan Ibu Teni Latuihamalo, Ibu Kesia, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompas, Bapak John Siahaya. Kasih-Mu bersama dengan mereka ya Tuhan, memberi kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Kami pun mendoakan keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami. Mendoakan Ibu Ana Hutapea Boru Huta Barat, Bapak Pendeta Dr. M.Y. Kasodu, Ibu Laura Femi Rumambi, keluarga Bapak Rudolf Ivan Nainggolan, keluarga Bapak Alexander Arnold Ranti, keluarga Bapak Yanus Bangun. Kasih-Mu ada pada mereka, istimewa bagi orang tua kami, Bapak Pendeta Kasodu. Tuhan terus menopang hamba kekasih-Mu. Dalam usia yang lanjut, kekuatan Tuhan berikan. Kuasa kasih Allah bersama hamba-Mu yang telah bersama dengan kami dalam cinta kasih dan kebersamaan yang Tuhan hadirkan. Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah kami, kembali memasuki kehidupan kami dalam kerja dan karya kami. Kami menantikan kuasa dan hikmat Tuhan menopang kami. Di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan Allah yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari bencana dan sesal, aman, aman, bersandarkan dengan yang kekal, bersandarkan dengan yang kekal. Marilah jemaat sekalian, kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan mengingat firman-Nya dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri seperti yang tertera pada layar dan warta jemaat. Marilah jemaat sekalian yang terkasih, sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu di hari ini Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami Bapa. Tibalah saatnya Tuhan bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati tangan-tangan yang memberi juga Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Marilah jemaat, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Keesahan 468, Terima Kasih Ya Tuhanku. Umat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah yang Allah kehendaki, karena Tuhan menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 562 bait 1 sampai dengan 3. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.